Berdiri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ibu absennya, Bu. Kasih ya, Cakap. Sebelum memulai pembelajaran, biar kita semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kalian tahu kan lagu Halo Halo Bandung? Tahu. Bolehlah kita berdiri untuk menyanyikannya. Yuk, 1, 2, 3. Halo. Pembelajarannya ini agar kalian itu bisa menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita matematika dan materi statistika, menyajikan data dengan diagram lingkaran. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar diagram garis, diagram batang. Nah, kalian udah pernah dengar belum diagram lingkaran itu apa? Atau kalian udah tahu bagaimana cara menyajikan data dengan menggunakan diagram lingkaran? Belum. Oke, hari ini kita bahas ya. Nah, kalau untuk menyajikan data menggunakan diagram lingkaran itu kan harus menggunakan data ya. Kita pakai data keragaman budaya yang ada di Indonesia ya. Cobalah kalian sebutkan apa-apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba satu-satu sebutkan. Suku, Bu. Suku. Saya, Lagi. Bu. Agama. Pakaian adat. Ya, lagi. Bahasa, Bu. Lagi. Budaya. Oke. Oke, itu semuanya benar. Dan itu bisa kita buat data untuk di diagram lingkarannya. Oke, anak-anak Ibu semua, kita langsung ke materi ya. Ini nanti kalian akan menemukan sendiri sebenarnya. Cuman Ibu ingin menjelaskan secara singkat aja. Karena kan kalian banyak yang belum tahu tadi ya, diagram lingkaran itu apa. Oke, next. Nah, jadi diagram lingkaran itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan sebuah data yang akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Next. Nah, di sini untuk langkah menyajikan diagram lingkaran sendiri pastinya lebih rumit ya daripada yang sebelum kita pelajari. Itu apa? Diagram garis dan juga diagram batang. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus kelompokkan data terlebih dahulu. Ya, seperti kita sudah dipelajari untuk mengelompokkan data pada saat menyajikan diagram batang dan juga diagram garis. Ini masih sama langkahnya. Masih ingat kan kemarin cara mengelompokkan data? Masih. Ingat ya? Untuk yang langkah yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, setelah kita kelompokkan datanya, kita bentuk dulu tabelnya. Biar apa? Biar lebih mudah kita membuat diagramnya. Oke, yang ketiga, kita cari sudut atau persentase diagram lingkaran. Inilah yang membedakan kita untuk membuat atau menyajikan data diagram dengan diagram garis maupun batang. Di sini kita menggunakan rumus, kita cari dulu besar sudutnya agar kita bisa membuat diagram lingkaran. Yang mana untuk rumusnya, untuk rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, rumusnya nilai data dibagi total data dikali 360 derajat. Kalau yang bentuk persen, nilai data dibagi total data dikali 100%. Ini yang perlu kalian ingat ya. Atau bisa ditulis dulu. Tulis dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran dengan jangka ya, bukan busur ya. Dengan jangka. Dan yang keempat, kita akan mengukur sudut berdasarkan besar sudut per elemen.
kita sudah mengetahui sudut per elemennya berapa, kita buatlah diagram lingkarannya dengan mengukur sudut dengan menggunakan apa? Kalau mengukur sudut? Usul. Oke anak-anak, jadi sebuah permasalahan. Ayo kita sama-sama dengarkan lagu berikut. Oke, jadi itu ada yang tahu nggak itu lagu apa? Lagu Rasa Sayang nih. Lagu daerah, Bu. Nah, bener ya, lagu daerah. Ada yang tahu nggak itu dari daerah mana? Ada yang tahu nggak dari daerah mana? Lagu Rasa Sayangi. Daerah Timur. Indonesia bagian timur. Oke, bener ya, Inja. Ya, Lagu Rasa Sayangi itu dari daerah Maluku. Ngopek. Oke. Nah, jadi kita kan di Indonesia ini beragam ya, beragam suku, budaya. Pasti kalian di sini juga beragam sukunya. Ibu mau tanya, misalnya Indah dari suku apa? Melayu, Bu. Melayu. Rizky, suku apa? Jawa, Bu. Isro. Jawa, Bu. Tere. Batak, Bu. Nah, beda kan? Ada Melayu, Batak, ada Jawa. Pasti di daerah masing-masing ada lagu tersendiri kan, lagu dari daerah. Jadi di sini tugasnya kalian ambil secari kertas dari buku kalian, bebas secari kertas, buat ambil. Gambar, Bu. Gambar. Oh, ambil. Ayo ambil. Boleh bagas bikinan boleh. Coba tuliskan satu lagu daerah dari daerah kalian masing-masing. Oke anak-anak sekalian, nah jadi pada pertemuan sebelumnya itu kan Ibu sudah ngasih kalian kuis individu ya. Jadi dari kuis yang udah kalian kerjakan, itu Ibu sudah periksa. Nah setelah Ibu periksa, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah dari 3 kelompok itu sudah Ibu tentukan nama-namanya berdasarkan jawaban kuis yang telah kalian jawab. Nah untuk kelompok 1 itu Ibu bagi namanya kedua Jaka, Iza. Untuk kelompok kedua itu ada Indah, ada Elizabeth, ada Kak Atika. Nah, kemudian untuk kelompok ketiga itu ada Rizky, ada Tantri, ada Isra. Nah, jadi sekarang kalian bisa bentuk kelompoknya masing-masing ya, berdasarkan nama-nama yang telah Ibu sebutkan. Oke anak-anak, nampaknya kelompoknya sudah terbentuk. Kalian sudah di kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu ada megang LKPD. Nah, di LKPD ini itu berisi suatu soal atau permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama teman sekelompok kalian. Nah, di sini ada 3 kelompok dengan 3 LKPD yang berisi permasalahan yang berbeda-beda. Kalian dapat mengerjakannya secara bersama-sama. Oke? Ayo. Oke, sekarang kalian sudah memegang LKPD masing-masing yang telah Ibu berikan. Sekarang saatnya kalian bersama teman-teman sekelompoknya menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke? Ibu tunggu waktunya sekitar 1 les lagi ya. Oke, baiklah anak-anak, apakah ada kesulitan dalam menjawab LKPD-nya? Oke, satu-satu ya. Nah, ini gimana nih kesulitannya? Udah dikelompokkan? Mana ini ada lagu daerahnya, ada puse terus. Oke, dikelompokkan, masukkan frekuensinya. Udah, oke. Terus ini dijumlahin ya, dijumlahin dulu. Oh. 10 berapa? 23 tambah 5 lah dulu. 28, 36, 40. Oke, dan dibuat kelompokkan lagu-lagunya. Hitungan, Bu. Ya, hitungan. Oke, kelompoknya ini udah bisa? Bisa Mantap. Kerjakan ya. Selesai tugasnya. Oke, di sini siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil? Saya Ibu. Oke, buat Iza coba tolong maju ke depan. Coba presentasikan hasil kerja kamu. Baik, saya akan mempresentasikan LKPD yang kami kerjakan. Nah, di sini ada lagu daerah itu ada Akuse, Ampa, Buret, Emin Lape, Gunung Jompa. Nah, di
frekuensi apusnya itu ada 6, 48, bulat 13, ayam dan lape 5, bom jompa 4. Lalu totalnya itu ada 40. Nah, di sini di lingkarannya ini ada hasil yang dimana rumus hasilnya itu kan S dibagi D baru T dikali D kali 360. Nah, besar sudut apusnya itu 6, frekuensinya 6 dibagi dengan totalnya 40 lalu dikali 360 derajat, maka mendapatkan 54. Lalu besar sudut bumung jompa, nah di mananya itu ada frekuensi 4 lalu dibagi dengan totalnya 40 dikali 360 dengan hasil 36. Anak-anak coba diperhatikan ke depan. Nah, teman kalian sudah mengerjakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, menurut kalian jawaban dari kelompok Iza udah benar atau belum? Benar. Benar. Coba yang bilang belum itu coba dulu. Apa menurut kalian yang belum benar di sini? Penjelasan dari saudari Iza itu salah, Bu. Harusnya nilai data dibagi total data dari. Oh baik, saya akan menunjukkan dari Indah. M itu nilai, D-nya itu data, lalu T-nya itu. Ya, sebenarnya ini ya. Indah, sebenarnya yang dikatakan temanku itu sudah benar, tapi dia mempersingkatnya ya. Jadi rumusnya itu nanti nilai data per total data dikali 360 derajat. Ada yang mau disanggah? Ya coba pendapat lain ya. Apa gambarnya total 72 lebih kecil dari 45, Bu, dan 36? Saya tidak terima. Coba Iza, kenapa 72 per derajat itu kenapa lebih kecil dari 45? Oh maaf, Bu, ini ada kesalahan di bagian gambar. Sebaiknya Ibu. Iya, ini maaf ya teman-teman, dikarenakan saya tidak menggunakan busur, maka pembagian datanya ini tidak sinkron ataupun kurang pas. Maaf ya. Oke, makasih Iza untuk presentasinya. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak Ibu semuanya, tadi kan kawan kalian sudah persentase ke depan ya, hasil diskusinya mewakili kelompoknya, yaitu Iza. Dan sekarang masih ada nggak yang belum dipahami dari materi kita tentang diagram lingkaran ini? Bu, saya Bu. Iya, Jaka. Bu, itu kayak mana supaya bisa ukurannya sama? Saya nggak paham cara menentukan ukurannya itu. Oke, jadi pertanyaannya Jaka, gimana cara menentukan ini ya sudutnya ya? Iya. Oke, tadi kayaknya udah ibu bilang juga untuk menentukan sudut kita pakai apa Jaka? Namanya ada roll Busur. Ah, pinter. Namanya pakai roll busur. Jadi pakai roll busur ya supaya sudutnya itu pas gitu. Pakai roll menggunakan roll busur bisa? Atau mau ibu ajarin? Udah Bu. Oke, anak-anak. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran hari ini mengenai diagram lingkaran, ada nggak yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkannya? Coba Tantri simpulkan pembelajaran hari ini. Baiklah Bu, untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah mengenai diagram lingkaran yang bisa saya simpulkan bahwa untuk mencari sebuah nilai diagram itu kita harus menulis lingkarannya dengan bagus kan Bu? Harus sesuai dengan sudutnya. Baru tadi ada mencari besar sudut. Lalu bahwa kita menggunakan busur untuk mengukur sudut pada diagram lingkaran. Oke. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu buat si Tantri yuk. Nah, selain Tantri ada nggak yang bisa menyimpulkannya lagi tentang pembelajaran hari ini? Atau udah paham nih semuanya? Udah paham ya? Tugasnya hari ini tolong kerjakan soal yang ada di soal berikut ini ya. Bisa? Bisa dulu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, coba ketua kelas menyiapkan pimpin doanya dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.